Kenapa aku dipanggil Oh, iya. Bu, dia dipanggil Ya kebalik ya. Halo Bu Sesuai- Ratna dan Kak Osa. Sesuai isi hatinya. Oh iya. Kan biasanya kalau anak-anak teologi atau calon-calon pendeta itu biasanya identik dengan hal-hal yang positif, yang baik-baik saja gitu. Ya kan, kelihatannya wah suci gitu ya, orang-orang suci gitu kan. Mungkin pernah nggak ada kenakalan masa muda gitu yang paling nggak bisa dilupain oleh kakak-kakak? Ya, dari siapa dulu ini? Dari Ladies first. Ini Pada takut dah. pertanyaannya tuh apa ya? Kak Osa, tolong doakan aku sama pasanganku sekarang. Aku nggak pengen putus sama dia. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntutku. Tak terbatas di dalam hidupku. Oh, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu
Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Engkau sungguh baik. Tak terbatas Tuhan, kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Saat ini kami bersama-sama datang. Kami ingin belajar. Kami ingin bersama-sama mendengarkan sharing di Igen Talks episode 50 ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh membimbing setiap kami, menuntut setiap kami, supaya kami mendapatkan manfaat dari apa yang telah kami dengarkan dan menjadi inspirasi bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kami. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Weekend Talk membawa tawa, topik seru kita bahas bersama. Bersama Yesus kita cari makna. Weekend Talk, podcast yang ceria. Setiap episode selalu penuh warna. Dengarlah bahagia, dengarlah kita. Weekend Talk selalu bawa suka. Hai Igeners, welcome back to Igen Talk. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena di hari ini Igen sudah memasuki 50 episode loh, keren banget. That's why kami syutingnya outing nih guys ya. Bisa dilihat di sini rame banget, ada 1000 kru gitu ya. Wah, gimana kabarnya semuanya? Tetap asik. Boleh dengar suaranya lagi sekali lagi? Wah, seru banget ini ya. Nah, spesialnya nggak cuma berhenti sampai sini, karena narsum kami pun hari ini itu spesial juga nih teman-teman. Ada yang bisa tebak? Siapa ya? Ini dia narsum kita. Pendeta GKI Gejayan. Halo Bu Ratna dan Kak Osa. Halo. Kenapa aku dipanggil? Oh, iya. Dia dipanggil Ya kebalik ya. Halo Bu Sesuai- Ratna dan Kak Osa. Sesuai isi hatinya. Oh iya, kebalik ya tadi ya. Oke, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, Kakak Ibu Pendeta. Kakak-kakak, Oh ya, kakak-kakak. Kakak-kakak Pendeta gitu ya. Ini sangat menarik gitu ya. Karena tema hari ini itu tentang POV seorang pendeta gitu ya. Point of view seorang pendeta gitu ya. Banyak mungkin dari kita itu penasaran sebenarnya kehidupan pendeta itu seperti apa sih gitu ya. Dan gimana ya kalau pendeta itu bergumul gitu. Apakah sama seperti kita jemaat pada umumnya gitu ya yang melayani. Terus pendeta kayaknya bisa nangis gak sih gitu ya. Nah, kita akan mulai dari awal-awal dulu lah gitu ya. Kok bisa sih Bapak Ibu, kakak-kakak ya menjadi pendeta gitu. Kenapa kok bisa tiba-tiba memilih untuk jadi pendeta? Wah, ini jalanku gitu. Apa panggilan gitu ya? Kan macam-macam tuh. Gimana? Dari Kak Osa dulu atau Kak Ratna? Ladies first. Oke, ya. Jadi sebenarnya pada awalnya kerinduan untuk menjadi seorang pendeta itu jauh dari pikiranku gitu ya. Awalnya justru itu menjadi hal yang paling kutakutkan gitu ya, bagaimana menjadi seorang pendeta. Jadi kalau mau ingat cerita ke belakang, sebenarnya aku ini pengen kuliahnya tuh bukan di teologi gitu ya. Nah, tetapi ada sesuatu hal yang kemudian aku maknai begitu. Apa ini yang namanya panggilan gitu ya kira-kira. Karena tidak semua orang itu memiliki hal yang semacam ini begitu. Jadi awalnya aku ingin kuliah itu di psikologi. Psikologi. Iya. Tapi kemudian di dalam perjalanan waktu itu ingat betul gitu ya, ketika di SMA ada tes minat dan bakat begitu. Jadi kalau secara manusia hasilnya itu harusnya sudah cukup jelas gitu ya. Karena aku cukup banyak mengerjakan hal-hal yang kaitannya dengan psikologi itu sangat baik sekali gitu ya. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu teologi itu justru aku abaikan gitu kan. Tetapi sungguh
di luar dugaan begitu ya, di luar perakiraan. Bahwa ternyata hasil yang keluar itu justru yang nomor 1 itu adalah teologi dan yang nomor 2 itu adalah psikologi. Nah dari situ itu ya aku merasa kok ada yang aneh gitu ya. Apa waktu mengerjakan itu hasilnya bisa berubah begitu ya. Nah tetapi kemudian kembali dengan perjalanan waktu aku memaknai itu ya. Apalagi kemudian kalau di GKI itu kan kemudian kita harus tes di sinode begitu ya. Betul. Tes di sinode pun membuat aku bertanya begitu ya. Karena sebenarnya banyak hal yang tidak mampu aku kerjakan di situ itu ya, di dalam tes itu kan. Tetapi ternyata hasilnya itu justru masuk. Sedangkan 2 orang teman lagi yang lain bersama-sama tes dengan saya dari satu gereja itu justru tidak masuk begitu loh. Itu awalnya. Oh iya, wah luar biasa. Boleh kita tepuk tangan? Kru kita. Wah keren ya. Jadi dari tes itu menjadi salah satu tanda gitu ya, bahwa ternyata ada tuh minatnya minat atau bakatnya kakak ke sana gitu ya. Ya. Dari tes minat bakat. Dari tes tes minat bakatnya. Heeh. Iya, ternyata Ya, munculnya yang itu. ternyata ke situ gitu. ya. Iya. Oke. Ya menarik. Oke, itu dari Kak Ratna ya. Kalau sekarang kita berpindah ke kakak pendeta yang satunya ini, Kak Osa. Gimana kalau Kak Osa? Kalau saya sebenarnya sih saya juga nggak berpikir bahwa saya jadi pendeta, karena kan dulu S1 bukan teologi, S1 itu informatika, lalu pelayanan di GKI Gejayan gitu. Nah dari pengalaman pelayanan itu saya berpikir untuk mengembangkan arah pelayanan secara digital gitu. Nah lalu belajarlah ke sebuah lembaga pekabaran Injil Kristen, itu namanya CBN, Christian Broadcasting Network. Di situ harusnya kerja gitu, karena dia kasih semacam beasiswa untuk sekolah media di situ untuk bisa memproduksi banyak tayangan sesuai standar televisi, karena mereka kan pekabaran Injil lewat televisi. Ternyata dari situ justru saya ikut tes teologi juga, tapi di luar itu gitu, di luar di kantor ini gitu. Nah singkatnya ada 2 pilihan, saya meneruskan karir di situ atau saya tes teologi ini gitu. Nah mungkin salah satu hal yang menarik di situ adalah pengalaman ketika saya keluar dari tempat kerja gitu. Keluar dari tempat kerja, sebelumnya kerja di salah satu bank gitu. Karena waktu itu kan di studi di CBN itu masih kayak ini ya, masih kayak sesi apa namanya, pembinaan lah gitu untuk jadi staf di sana. Nah akhirnya saya memutuskan keluar gitu, juga pamit dari CBN. Nah waktu itu papa saya marah, dia bilang katanya, kenapa harus seperti itu, kamu kan sudah disekolahin jauh-jauh dan lain-lain gitu. Nah entah bagaimana papa saya itu ketemu dengan seorang pendeta jemaat kami dulu, yang entah bagaimana kayak punya insting, dan dia berkata bahwa kenapa Pak kok Bapak mau ketemu saya gitu, Osa pengen sekolah pendeta ya gitu. Nggak ada yang tahu gitu, saya juga nggak ngomong sama siapa-siapa gitu. Nah dari situlah kemudian papa saya mulai merubah pikirannya gitu. Dan singkat cerita, dari pengalaman-pengalaman untuk studi teologi dan juga praktek di banyak jemaat, saya semakin merasa bahwa saya lebih cocok untuk hidup pelayanan di tengah jemaat daripada di sebuah lembaga yang mungkin luas, tetapi tidak memiliki kedalaman relasi yang sama dengan gereja. Nah itulah saya memilih gereja dibandingkan dengan pelayanan pekabaran Injil yang luas begitu. Akhirnya saya pamit waktu itu, karena seharusnya saya bisa menjadi waktu itu magang dan seharusnya masuk di sana gitu. Kira-kira gitulah saya tertarik dengan kehidupan berjemaat. Oke. Menarik sekali ini teman-teman ya. Gak pernah terkirakan ya sebenarnya ya. Tiba-tiba bisa sampai
lanjut terus sampai teologi gitu ya. Padahal kan awalnya pengkabaran Injil lewat media gitu. Terus jadinya masuk teologi dan akhirnya juga berkecimpung di jemaat gitu ya. Wah, luar biasa. Nah, sekarang yang ingin saya penasaran gitu ya teman-teman. Kan biasanya kalau anak-anak teologi atau calon-calon pendeta itu biasanya identik dengan hal-hal yang positif, yang baik-baik saja gitu. Ya kan, kelihatannya wah suci gitu ya, orang-orang suci gitu kan, bahasa kasarnya begitu. Nah, kira-kira pernah nggak sih kakak-kakak gitu ya, ketika mungkin ketika proses gitu ya, atau ketika kuliah di asrama gitu, mungkin pernah nggak ada kenakalan masa muda gitu, yang paling nggak bisa dilupain oleh kakak-kakak? Ya, dari siapa dulu ini? Dari Ladies first. Ini Pada takut ya? pertanyaannya tuh apa ya? Wah ya luar biasa. Kalau ditanya gitu ya kenakalan apa, aku itu anak baik ya. Entar dulu ya. Karena memang dari sejak kecil itu banyak sekali nilai yang tertanam dalam kehidupanku, dalam pikiranku gitu ya. Jadi seperti yang aneh-aneh itu kok kayaknya enggak gitu ya. Jadi memang kayaknya aku kurang jauh mainnya. Waduh. Serius ini Aman-aman gitu ya. saja ya sejauh ini ya. Aman saja. Ya, kalau sejauh kenakalan itu kenakalan apa sih gitu ya? Paling gitu ya. Paling mentok itu aku males ikut ibadah di ini. Apa? Asrama. Oh, malas ibadah di asrama. Satu, terus paling males ikut ibadah di kapel. Jadi kalau ibadah di kampus itu ya, udah aku paling suka melarikan diri untuk hal-hal yang itu aja itu ya. Gitu Itu aja sih, nggak ada yang aneh. Karena apa itu kalau boleh tahu? Malas atau ikut-ikut teman? Nggak tertarik, bukan ikut-ikut teman. Teman-teman satu kamar pergi ibadah, aku sendiri yang enggak gitu loh. ya. Jadi memang nggak suka ya waktu itu. Karena itu loh tadi, mungkin ini terkait dengan pertanyaan yang nomor 1 tadi itu ya. Sebenarnya Passionnya gimana sih psikologi kok ya? bisa nggak ke teologi gitu ya? Karena memang nggak ada ke sana gitu loh. Keinginannya, passionnya bukan ke teologi tetapi ke psikologi gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu bentuk pemberontakanku gitu ya. Nah, kira-kira sih seperti itu. Kalau yang sampai lompat pagar asrama itu aku enggak ya. Mungkin Pak Osa. Ya. Kalau aku enggak, yang nakal enggak. Oke, Anak baik-baik. Oh, anak baik-baik. ABB, anak baik-baik. Oke. Kalau coba sekarang kita nanya ke Kak Osa, apakah benar Kak Osa pernah lompat pagar? Iya, Mas. Kalau ditanya kenakalan, bingung juga sih sebenarnya, maksudnya masuk kategori nakal atau enggak gitu. Yang paling nakal deh, yang nggak bisa dilupain. Yang nggak bisa dilupain sebenarnya mungkin lebih banyak tuh dihabiskan waktu remaja ya. Kalau itu ya gitu. Misalnya waktu remaja itu harusnya kan sekolah minggu, kebaktian remaja gitu. Tapi sebagai seorang anak penatua dan waktu itu ketua pos kebaktian gitu. Jadi rumah kami itu dijadikan pos kebaktian. Bapak saya itu, papaku itu jadi ketuanya di situ dan juga penatua. Tapi aku kalau lagi males aku ajakin teman-teman untuk kita ini aja yuk main layangan atau apa. Pokoknya nggak sekolah minggu, nggak remaja gitu. Sampai Gitu. ngajakin yang lainnya ya? Iya, ngajakin yang lainnya ya makanya aku bilang bisa dibuka apa enggak gitu ya. Kayak ada hal-hal yang lucu lah gitu, misalnya jadi itu waktu setelah itu ya langsung dikotbahin sama bapak-bapak penatua itu gitu. Tapi sambil prengas-prenges juga satu sama lain gitu, tahu bahwa ya ini kenakalan anak-anak lah gitu. Kamu kan anaknya penatua kok kayak begitu gitu. Terus saya ya menyadari sih gitu. Ya dalam hal-hal yang lain juga lah tentang ya bagaimana bertumbuh dengan teman-teman itu banyak lah pengalamannya. Mungkin ya misalnya ditanya pernah nggak nonton film dewasa gitu kan. Nah itu ya di antara teman-teman sendiri tuh waktu dulu kan nggak zaman internet ya, jadi kita itu istilahnya ngajakin terus karena pengen tahu
akhirnya yang bocil-bocil, yang remaja yang kecil-kecil itu disuruh kamu aja yang sewa gitu. Nanti bilang pokoknya kamu ini gini. Pas lagi nonton ya baru kita istilahnya terkenang seumur hidup bahwa ketika pengen tahu itu dulu kayak begitu ya gitu. Dan itu yang ngajak ternyata seorang ya pendetanya juga gitu. Ternyata. Ya gitu. Itu pelajaran untuk tahu ya, karena waktu itu kan informasi sangat keep banget kan, nggak kayak zaman sekarang kan. Iya. Itu dari sewa VCD itu gitu. Oke, Kayak oke. gitu. Oh, zaman VCD. Zaman VCD, VCD. masih Saya udah lahir belum ya? Sudah lahir. Udah ya. kayak gitu. Oh iya, tapi sudah pengakuan dosa dan bertobat ya Pak? Udah makanya mainnya udah jauh dulu. Oh iya, ini jauh dulu. Ya itu salah satu aja sih gitu. Oke. Itu fun fact Salah ya. satu berarti banyak. Iya. Ya kalau mau lanjut silahkan menuliskan. Ya, jadi maksudnya pengen WA cerita 2 bahwa ini. ya saya manusia biasa pernah mengalami itu. Jadi ya yang penting tuh bagaimana kita melihat hal itu untuk jadi pembelajaran gitu. Betul. Iya. Ya di bagian itu saya setuju ya. Di bagian itu. Yang Kalau yang sebelumnya lainnya, kurang ya? saya nggak mau menjudge, Komen nggak mau komen juga. Oke. Ini fakta yang kadang kita nggak tahu ya. Ternyata Kak Osa itu ada sesuatu lah di belakangnya. Bu Ratna juga ternyata anak baik-baik gitu ya. Ternyata ada ya mungkin juga nanti akan ada cerita-cerita yang lainnya gitu ya. Maka dari itu coba saya sekarang lemparkan ya ke teman-teman kru. Kira-kira ada yang mau bertanya teman-teman? Aku dong. Oke, gimana itu Kak? Bu Ratna, aku mau nanya nih ke Ibu. Megawat ya. Enggak, Bu, ini pertanyaannya baik-baik aja kok, baik-baik Oke. aja. Tenangkan dirimu. Jadi deg-degan. Bu, Apa? aku mau nanya, pendeta itu kan biasanya mendoakan ya, Bu ya? Nah, pernah nggak ada momen pendeta itu merasakan pengen didoakan juga? Wah. Karena kan biasa ibaratnya biasa mengerti, tapi pengen kan pasti momen sebagai manusia dipahamin juga. Ada nggak Bu momen kayak gitu? Thank you. Oke, wah thank you ya Oke, langsung. pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu pasti ya. Pendeta kan juga manusia, pendeta juga kadang rindu untuk didoakan. Dan sungguh luar biasa gitu ya bahwa ternyata kalau di gereja kita, di GKI Gejayan, bahkan ketika pendeta itu berkhotbah di atas mimbar gitu ya, sebenarnya di bagian belakang itu ada yang mendoakan kami semua begitu ya. Ada tim doa yang mendoakan dengan serius. Tetapi di luar itu juga seringkali jemaat itu menawarkan diri itu ya, boleh nggak saya mendoakan gitu ya. Dan kadang itu sangat menggugah perasaan sekali gitu ya. Ternyata ada loh yang masih memperhatikan pendetanya, mau berdoa buat pendetanya itu. Itu sih. Betul, jadi senang dan bersyukur juga ya Bu ya. Iya, pasti. Oke. Ya, itu ya jawaban dari Bu Ratna ya. Ternyata pendeta itu juga manusia yang juga pengen diperhatikan gitu ya. Ya rindu juga untuk didoakan gitu ya. Ketika berkhotbah itu juga pasti bukan suatu perkara yang mudah gitu. Ada banyak proses yang harus dilalui ketika harus berkhotbah dan pastinya butuh tuntunan dan kekuatan daripada Tuhan juga. Oke. Ya. Dari teman-teman kru lagi, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ke Kak Osa tadi juga belum. Ya, silakan. Oh, dari belakang sini. Oke. Ada. Ada. Ada ya. Saya Ayo. di mana nih? Di sini aja. Boleh sini. Halo Oke. teman-teman. Halo. Hai. Halo. Kak Osa, halo Bu Ya. Ratna. Halo Kak Helen. Halo. Oke, aku mau nanya untuk Kak Osa. Nah, sebagai seorang pendeta nih, waktu Kak Osa jadi pendeta, ada privilege apa gitu nggak dari mungkin orang-orang sekitar, mungkin jemaat atau siapapun gitu sebagai pendeta? Dapat privilege apa gitu mungkin? Privilege apa ya? Mungkin konsep orang Indonesia itu kan lebih ke berkumpul lalu menghargai orang lain gitu. Jadi ya yang didapatkan adalah lebih ke merasakan ketika masuk di gereja itu aku juga menganggap dan melihat orang itu merasa bahwa bagian dari keluarga besar gitu. Jadi menganggap bahwa ini bagian keluargaku itu sih yang aku anggap
privilege-nya gitu. Jadi mereka merasa tidak asing dengan pendetanya dan mau menyapa dan lain-lain. Ya kalau misalnya PA sering dikasih bungkusan, Apa tuh bungkusannya? bungkusan makanan Oh, gitu. makanan. Jadi Kenyang ya. selalu ya mungkin itu ya privilege-nya diperhatikan gitu, diperhatikan, Karena udah dianggap merasa seperti keluarga ya sendiri. gitu. Dan aku juga menganggap seperti itu, bahwa ketika ketemu orang ya aku anggap bahwa ini keluarga besarku gitu. Jadi ya ini berarti harus aku sapa, aku perhatikan gitu. Mungkin itu gitu. Oke. Kalau Bu Ratna mungkin privilege apa yang kira-kira Bu Ratna Ibu juga. dapat dari mungkin jemaat, dari mungkin ya macam-macam orang? Ya, kurang lebih sama seperti Oh, Kak Osa gitu ya. Perhatian dari jemaat itu menurut saya menjadi privilege yang luar biasa gitu ya. Apalagi sama kita ya, kalau pulang mimpin biasanya kita pulang pasti bawa Bungkusan. sesuatu gitu ya. Hadiah. Ya, itu. Oke. Ya lumayan nggak masak ya. Bisa buat Iya. besoknya ya. Yangetin. Lumayan was-was cek darah, kolesterol dan lain-lain. Itu. Iya betul. Jangan lupa cek di klinik. Klinik GKI Gejayan setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, Jangan lupa ya teman-teman. Oke, makasih Kak Osa dan Bu Ratna. Terima kasih, Makasih juga. Kak. Saya pamit undur diri. Oke. Terima kasih. iya, menarik. Jadi ada fun fact lain gitu ya. Ternyata menurut pandangan dari Kak Osa dan Kak Ratna gitu ya, ternyata ada privilege dan itu yang mungkin nggak bisa didapatkan di profesi lain ya mungkin gitu. Atau di pelayanan yang lain gitu. Tetapi ya itu diresponnya dengan rasa syukur ya dan ya senang juga gitu. Oke, mungkin sekarang pertanyaannya gini, kesan pesan untuk IGNers yang ada di rumah gitu ya, sebagai POV seorang pendeta gitu. Kira-kira ada nggak ya yang ingin disampaikan gitu ya? Unek-unek, aduh, jangan yang baik-baik gitu ya. Silakan. Ada Silakan. dari Kak Osa? Belum kepikir kalau aku. Oh, belum kepikiran. Aku Ya. juga belum kepikir Belum nih. kepikir ya. Kesan-pesan untuk Igen yang sudah episode 50 ini gitu ya. Ya. Gimana? Ya mungkin kesannya adalah Igen ini kan wadah di mana kita itu bisa bertumbuh secara digital ya. Jadi kita bisa saling mengenal dari manapun itu, karena lewat konten inilah gereja menjadi terbuka, banyak orang bisa mengenal GKI Gejayan maupun sebenarnya GKI Gejayan bisa mengenali orang lain gitu. Disitulah kita sebenarnya bisa menjadi ya gereja yang bertumbuh bersama gitu. Dan jangan takut untuk istilahnya melemparkan pertanyaan atau ya istilahnya kita makin akrab di situ. Karena saya percaya bahwa disitulah sebenarnya kita menjadi pribadi yang saling menolong gitu. Ini saya inginnya tuh seperti sebuah pengalaman saya nih. Saya pernah punya pengalaman yang saya anggap itu kalau dibawa di digital itu dalam semangat yang sama gitu. Jadi satu ketika gini, ada satu pemuda lah gitu. Dia datang sama saya gitu, terus bilang, Kak Osa, saya bisa nggak ini konseling gitu. Ini cowok anak band bro. Oh ya. Ya, terus Keren. keren gitu, maco gitu, kelihatan wajahnya kejam gitu pokoknya. Keren. Terus waktu dia konseling dia bilang gini, Kak Osa, tolong doakan aku sama pasanganku sekarang. Gitu. Aku nggak pengen putus sama dia. Emang kamu udah berapa lama pacaran gitu? Baru 1 tahun Kak Osa. Aku takut dan seterusnya gitu. Terus intinya mungkin aku melihat dia ini mungkin kurang wawasan gitu. Kalau dalam hatiku ya sebenarnya aku istilahnya pengen bilang, wah mainnya kurang jauh nih. Kalau bisa nih istilahnya kalau sebagai temen tabok bolak-balik dulu biar sadar gitu ya. Nah, tapi maksudnya disitulah kemudian kami bercakap-cakap dan ada deep talk sehingga dia mulai terbuka tentang apa sih dunia itu gitu dan seterusnya. Nah, aku menganggap bahwa Igen itu menjadi satu tempat untuk membawa kita bisa menjadi komunitas yang lebih dalam gitu. Nah, gimana caranya ya di konten itu kan ada kolom chat, komentar gitu ya dan seterusnya. Saya kira teman-teman tim yang banyak ini akan membantu kita semua untuk
bertumbuh dan saling menolong bersama gitu, dan jangan takut kalau misalnya dalam sesi-sesi itu kita butuh untuk didoakan, misalnya kita butuh untuk bantuan gereja atau apa ya, sehingga ya kita bisa mengenal teman-teman, bisa saling menolong satu sama lain, bisa semakin dalam. Karena ada satu slogan itu di dunia online itu adalah GoTo, go online to offline, go offline to online. Itu dibudayakan oleh e-commerce besar di dunia ini. Jadi misalnya yang saya tahu ya kayak Amazon dan lain-lain itu mereka udah besar, Alibaba, itu mereka membuat spot-spot di berbagai tempat supaya orang punya pengalaman berjumpa gitu. Nah, saya juga yakin bahwa sebenarnya IGEN ini adalah satu jembatan untuk orang dari online to online, dari online to offline, dari offline to online. Jadi dari online semakin kita punya kenalan, punya pengalaman bersama-sama secara offline, dan kemudian ya diutus Tuhan untuk menjadi kebaikan, duta baik di dunia offline ke online gitu. Jadi harapan saya sih gitu IGEN supaya semakin banyak menjangkau banyak orang gitu. Setuju. Jadi jendela juga buat banyak orang gitu ya. Iya. Oke. Kalau dari Bu Ratna, Kak Ratna, dari itu nggak konsisten ya, Kak sama Bu ya, pokoknya itulah. Oke. Kalau dari aku melihat IGEN itu bukan hanya sarana yang baik, tetapi sarana yang sangat baik untuk menolong anak-anak muda belajar lebih banyak lagi dan bahkan mengenal lebih dalam lagi tentang siapakah Kristus itu sendiri itu ya. Tetapi kan tidak menutup pada hal itu ada begitu banyak hal yang memang diangkat melalui IGEN, dan harapannya itu memang ya kurang lebih dengan Pak Osa sama gitu ya. Dari online ke offline dan kemudian dapat kembali disiaringkan kepada yang lainnya. Nah, harapannya memang dapat membuat anak-anak muda atau generasi muda itu semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Ya, kalau pesannya buat IGEN ya, pesannya buat IGEN atau buat IGENers? Buat IGEN. Oh, buat IGEN, semakin menyala. Iya. Oke. Menyala Bangku. Boleh tepuk tangannya? Oke, kita udah belajar banyak ya ternyata ya POV pendeta dan juga harapan kita ya, kesan dan pesan tentang IGEN yang sudah sampai episode 50 ini pasti ada banyak sekali. Dari 50 episode itu pasti banyak banget yang bisa menginspirasi kita, memperluas wawasan kita gitu ya. Dan buat kita juga semakin kenal sama Tuhan kita. Oke, mungkin dari sini dulu ya kita percakapannya ini, jangan sampai nanti selesainya sampai tahun 2025 gitu ya. Kalau kita lanjutin terus banyak keponya gitu ya. Nanti ya episode-episode berikutnya lah ya. Oke, kalau gitu boleh minta bantuannya Bu Ratna untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu kalau melalui IGEN setiap kami boleh ditolong untuk bertumbuh dan terus mengenal Engkau melalui berbagai hal yang terjadi di sekitar kami. Terima kasih kami boleh menyadari keberadaan kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kerapuhan, dan kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntun dan menolong perjalanan kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap kami agar di dalam kehidupan ini kami boleh terus bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa kami, ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Ratna, terima kasih Kak Osa, terima kasih kru-kru. Tepuk tangan Terima dulu kasih. untuk kru-kru. Terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa tetap terus ikuti IGEN Talks berikut-berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
di